Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Kepadamu akan sujud, Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada Putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya Ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar.
Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 4 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ahli sosial pernah mengatakan, orang bijak menyadari bahwa dia bukan saja pewaris masa lalu, tetapi juga pembentuk masa depan. Mungkin pertimbangan semacam ini pula yang mendasari penilaian terhadap seseorang, terhadap kompetensi seseorang, terhadap, kalau di dalam istilahnya, bibit bobot bebetnya ketika menilai seseorang. Nah, untuk memperlihatkan siapakah Yesus Kristus sebenarnya, Matius berusaha menulis Injilnya dan memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah. Silsilah ini ingin menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang sungguh-sungguh dijanjikan dalam Perjanjian Lama. 2 nama besar dalam sejarah bangsa Yahudi tadi disebut di awal, yakni Abraham dan Daud. Abraham adalah bapa bangsa Yahudi yang melalui dia semua orang di bumi akan mendapatkan berkat. Dan Daud adalah raja Israel yang sangat disegani, raja Israel yang terkenal dengan penyatuan banyak suku di Israel. Nah, silsilah ini juga melibatkan 46 nama yang hidup dalam kurun waktu 2000 tahun. Semua adalah nenek moyang Tuhan Yesus, dengan aneka pengalaman, dengan aneka kepribadian, dengan berbagai macam kerohanian atau berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masing-masing. Di antara nenek moyang Tuhan Yesus ada yang menjadi pahlawan iman, misalnya Abraham, Ishak, lalu Rut, dan juga Daud. Ada pula yang mempunyai masa lalu kelam, misalnya Rahab, lalu juga ada Tamar. Sebagian lain berasal dari masyarakat masyarakat Israel pada umumnya, misalnya Hezron, Ram, Nahason, Akim. Ada juga yang jahat,
yang menjadi raja jahat, misalnya Manasye, lalu juga Abia. Nah, fakta tersebut mengingatkan bahwa karya Tuhan di dalam sejarah tidak dibatasi oleh kegagalan atau dosa. Tidak ngefek, kegagalan atau dosa tidak ngefek sama sekali. Allah itu bekerja justru di dalam diri orang-orang yang seperti itu, dengan orang-orang yang bernama besar maupun dengan orang-orang yang berdosa besar. Sebagaimana Tuhan memakai berbagai macam orang untuk pada akhirnya menghadirkan anaknya tentunya, Dia juga memakai berbagai macam orang, tentunya orang baik pun juga dengan orang yang menjahati kita misalnya. Tentu saja karya Allah keselamatan tidak akan pernah datang kepada orang yang terus-terusan berbuat jahat dan tidak bertobat. Masa Advent ini adalah kesempatan untuk bertobat, untuk menantikan Tuhan Yesus. Dan yang perlu diingat adalah Tuhan ingin memakai kita semua, memakai Anda sekalian sebagai perpanjangan tangannya. Maka siapkan dan relakan diri Anda, diri kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Berkat Allah menyertai kita sekalian.